Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada channel kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Kami turut berduka atas beberapa terjadinya bencana alam, gempa Cianjur, dan yang terakhir ini ada Gunung Semeru yang kembali meletus, dan mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kita kembali lagi ke kehidupan normal seperti semua. Gunung adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat indah. Tidak sedikit orang yang menikmati keindahan gunung dengan mendaki atau hanya sekedar camping ceria. Selain menawarkan keindahan, gunung juga banyak menyimpan hal-hal mistis dan misteri, mulai dari penampakan hantu, angkernya hutan, bahkan sampai banyaknya orang hilang. Berikut 5 gunung terangker di Indonesia versi Ruang Hampa. Gunung Lawu termasuk gunung yang dipercaya oleh masyarakat memiliki misteri yang belum terpecahkan. Gunung yang mempunyai ketinggian 3.265 mdpl ini terletak di antara Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Di gunung ini kerap terjadi hal-hal mistis yang dialami oleh para pendaki. Gunung Lawu mempunyai 5 akses pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Singolangu, dan Tambak. Gunung Lawu mempunyai 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumila. Gunung Lawu adalah gunung yang mempunyai nyawa. Semua orang kiranya tahu bahwa gunung tidak memiliki nyawa. Namun beda ceritanya dengan Gunung Lawu. Gunung Lawu dengan 3 puncak ini dipercaya bisa mendengar setiap kata yang dilontarkan semua orang di sekitarnya. Barang siapa yang berkata kasar atau tidak sopan, mereka akan mendapatkan balasan di perjalanan. Gunung Lawu juga dikenal dengan keberadaan pasar setan. Mitos ini pun menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, khususnya di kalangan para pendaki yang pernah ke Gunung Lawu. Tak sedikit cerita para pendaki yang pernah naik ke Gunung Lawu. Mereka mendengar suara bising atau keramaian lainnya seperti pasar setan. Akan tetapi itu hanya suara, namun penampakannya tidak terlihat oleh mata. Konon mitosnya ketika kita melewati pasar setan ini, kita dianjurkan untuk membuang koin, lalu mengambil batu atau daun setelahnya. Ini merupakan ritual kecil untuk menandakan kita sudah membeli sesuatu, sehingga tidak akan didekati penjual gaib. Misteri dendam Prabu Brawijaya. Putra Brawijaya yang bernama Raden Patah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Raja Brawijaya gagal memujuk Raden Patah untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika kerajaan Demak menjadi bawahan dari negara Majapahit. Berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Brawijaya pindah ke kerajaan Demak. Raden Patah mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, namun beliau menolak. Brawijaya tidak ingin terus berdebat yang hanya akan menyebabkan peperangan dengan putranya sendiri. Akhirnya Brawijaya memilih melarikan diri bersama pengikutnya ke Gunung Lawu. Prabu Brawijaya sangat sakit hati dan kecewa lantaran hidup dalam kejaran anaknya sendiri. Brawijaya mengucap sumpah. Dia melarang seluruh keturunan Adipati Cepu maupun orang dari Cepu naik ke Gunung Lawu. Hingga sekarang, pendaki dari daerah tersebut nggak berani lagi ke Gunung Lawu. Mereka yakin jika nekat melanggar akan mendapatkan musibah atau celaka. Kemudian yang berikutnya adalah misteri burung jalak. Zaman dahulu, seorang kiai pengikut Prabu Brawijaya pergi ke sebuah dataran tinggi untuk menjalankan amanat si raja. Dataran tinggi tersebut kini disebut dengan Gunung Lawu dan dipercaya masih menjadi tempat tinggal Kiai Jalak tersebut. Kiai Jalak amatlah sakti dan bisa merubah diri menjadi seekor burung, dan kini diberi nama burung jalak oleh masyarakat setempat. Konon, burung jalak jelmaan Kiai Sakti itu hanya akan menampakkan dirinya pada pendaki yang bertujuan dan berakhlak baik. Bagi para pendaki yang tidak taat peraturan dan meremehkan tradisi Jawa, semua akan terkena nasib yang tidak baik. Yang kedua ada Gunung Kerinci. Gunung Kerinci berada di tempat perbatasan di antara Provinsi Jambi serta Sumatera Barat. Secara administratif, gunung ini terletak di area Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat ini adalah taman nasional paling besar kedua di Indonesia. Luasnya bahkan juga mencapai 1,3 juta hektar. Di dalamnya kalian mendapati banyak flora dan fauna, ciri khas dari Sumatera yang unik dan jarang ditemukan.
Gunung Kerinci mempunyai ketinggian 3.805 mdpl yang bisa diakses melalui jalur Gresik Tuo dan Solok Selatan. Misteri pertama dari Gunung Kerinci adalah Uhang Pandak atau orang Bunian. Salah satu misteri yang sangat melegenda adalah orang Bunian. Mereka tinggal di hutan-hutan di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Orang-orang Bunian di Gunung Kerinci sering dikenal sebagai orang Uhang Pandak atau orang pendek. Bertubuh pendek, bermata lebar dan merah. Mitos yang beredar bahwa Uhang Pandang berjalan dengan kaki terbalik, badan berbulu, dan anehnya saat makan makhluk ini memakan mangsanya dengan cara berbaring sambil mencabik-cabik mangsanya dengan kaki. Bisa bayangkan nggak itu seremnya bagaimana? Uhang Pandak ini sangat susah ditemukan. Mereka akan menghilang, masuk ke hutan yang lebat jika ada yang melihatnya. Misteri selanjutnya adalah pohon bolong. Ini sangat fenomenal sekali ya di Gunung Kerinci ya. Kehadiran pohon bolong dengan diameter besar itu ada di samping kanan jalur pendakian, atau persisnya ada di jalur pos 3 ke arah shelter 1. Jalur yang dilalui dari pintu rimba sampai hingga di shelter 2 ini adalah jalur yang bervegetasi hutan lebat. Pohon bolong itu kononnya dahulu dijadikan tempat untuk menyimpan jenazah pendaki yang meninggal. Cerita lain soal pohon bolong itu yakni adanya banyak penunggu di dalamnya. Sosok penunggu yang kerap menampakkan diri di hadapan pendaki yaitu nenek tua dan genderuwo. Genderuwo ada di mana-mana. Disarankan agar tidak berhenti saat melintas pohon bolong yang besar dan penuh misteri ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misteri berikutnya dari Gunung Kerinci adalah hantu gendong. Hantu ini kerap mengusik pendaki yang akan turun dari gunung. Menurut perbincangan beberapa pendaki, jika hantu ini selalu memberi berat ke tas kariel yang dibawa beberapa pendaki, walau sebenarnya barang bawaan yang dibawa ini tidak berat. Bila ada seorang pendaki yang merasakan tasnya ini berat daripada biasanya, harus memohon maaf ke si hantu. Sebab kalau tidak, maka tas itu akan semakin berat dan menyebabkan pendaki itu ketinggalan kelompok dan akhirnya bisa naas. Oke, gunung angker ketiga versi ruang hampa, yaitu ada Gunung Salak. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Gunung Salak mempunyai 4 akses pendakian, yakni Cangkuang, Curung Pilung, Kutajaya, dan Pasir Rengwit. Gunung Salak mempunyai beberapa puncak, di antara Puncak Salak 1 atau Puncak Manik berada di ketinggian 2.221 mdpl dan dinobatkan sebagai puncak dan jalur pendakian tertua. Puncak Salak 2 berada di ketinggian 2.180 mdpl sekaligus dianggap sebagai puncak tertua kedua, dan Puncak Sumbul yang berada di ketinggian 1.926 mdpl. Misteri pertama, Gunung Salak. Gunung Salak adalah kerajaan gaib Pajajaran. Meski jejak sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Pajajaran telah lama runtuh, sebagian masyarakat Sunda meyakini bahwa arwah leluhur kerajaan Pajajaran bersemayam di salah satu puncak Gunung Salak, yaitu Puncak Manik. Keyakinan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa kejadian yang sempat dialami pendaki, di mana Puncak Manik kerap dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang sedang melakukan patroli. Kayak tentara-tentara zaman dulu gitu ya. Misteri kedua adalah harta karun yang terpendam. Jadi pada zaman penjajahan itu, saat Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Belanda memiliki inisiatif untuk mengubur kekayaan mereka di Gunung Salak, agar kekayaan tersebut tidak diketahui dan dirampas oleh pihak Jepang. Mereka berencana untuk menggali harta di Gunung Salak tersebut setelah Jepang menyerah dan angkat kaki dari Nusantara. Namun faktanya setelah Indonesia merdeka, justru Belanda sulit kembali menguasai Indonesia dan menggali kekayaan mereka yang ada di Gunung Salak. Akhirnya mereka pun meninggalkan bumi pertiwi tanpa kekayaan sedikit pun. Berita tersebut mulai menyebar di kalangan warga yang tinggal di dekat kaki Gunung Salak. Mereka beramai-ramai mencari harta tersebut di lokasi Belanda menguburkan warisan harta kekayaan. Namun semuanya nihil karena mereka hanya menemukan mayat warga Belanda yang tewas akibat pertempuran. Misteri berikutnya di Gunung Salak adalah
adanya gaya magnetik yang kuat. Di Gunung Salak terdapat misteri lain yang masih belum terpecahkan, yaitu terdapat gaya atau anomali magnetik kuat dan mampu membuat pesawat terbang terperosok hingga hilang navigasi. Banyak kejadian yang melibatkan pesawat terbang di Gunung Salak. Kasusnya pesawat terbang yang melintas di kawasan ini akan kehilangan arah dan kehilangan kendali dari radar pemantau dan tiba-tiba ditemukan terjatuh di lembah Gunung Salak. Seperti yang beberapa kasus yang dulu sempat viral ya, ada Adam Air kalau nggak salah itu. Saat pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan 45 korban tewas warga Indonesia sendiri dan warga negara asing. Menurut ahli, Gunung Salak menyimpan anomali magnetik yang cukup kuat, seperti segitiga bermuda, sehingga membuat pesawat yang melintas hilang kendali dan membuat sinyal kompas tidak berfungsi, dan akan menyebabkan insiden hilangnya pesawat secara mendadak. Oke kawan-kawan, kita beranjak lagi ke Gunung Angker yang keempat. Di nomor 4 ada Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan. Gunung Latimojong merupakan gunung yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 478 mdpl. Puncaknya yang bernama Bulu Rantai Mario. Ada 3 jalur pendakian di antaranya. Jalur pendakian via Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tanah Toraja, kemudian jalur pendakian via Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, dan terakhir jalur pendakian via Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Misteri pertama, Gunung Latimojong. Misteri pertama ini adalah hantu Popo. Menurut warga sekitar, hantu Popo ini merupakan perwujudan dari manusia yang bisa terbang pada malam hari dan bermata merah. Hantu Popo biasanya hinggap di pepohonan atau rumah warga. Sesekali dia mengeluarkan suara pok pok pok. Apabila suaranya terdengar keras, maka ia terjatuh. Dan apabila suaranya terdengar kecil, maka dia ada di dekat kita. Hantu Popo biasanya hanya terbang pada malam hari saja, dan pada saat siang hari dia seperti manusia biasa. Berdasarkan keyakinan para pendaki, hantu Popo ini sering menculik orang yang mendaki di Gunung Latimojong. Mau mencoba untuk mendaki Gunung Latimojong? Silakan bertemu dengan hantu Popo. Iya, yang terakhir, gunung terangker di Indonesia adalah Gunung Arjuno. Gunung Arjuno adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 mdpl. Gunung Arjuno secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Biasanya gunung ini bisa diakses dari 3 titik pendakian yang cukup terkenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuno sendiri berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Dewa Arjuna. Misteri pertama, Gunung Arjuno. Gunung Arjuno banyak petilasan. Biasanya kita akan jumpai banyak petilasan ini di jalur via Purwosari ya. Sebagai gunung yang erat dengan peninggalan Singosari dan Majapahit, misteri Gunung Arjuno juga berkaitan dengan berbagai petilasan. Petilasan tersebut meliputi petilasan Eyang Sri Makutoromo, petilasan Sepilar, petilasan Eyang Semar, petilasan Eyang Sakri, petilasan Eyang Sekultram, petilasan Eyang Abilasa, dan petilasan Eyang Antobogo. Dengan berbagai petilasan yang penuh sejarah ini, tak khayal jika Gunung Arjuno syarat akan misteri yang berpengaruh terhadap para pendaki gunung yang hilir mudik di sana. Konon banyak orang yang melakukan ritual-ritual di sana, mulai dari ritual meminta ilmu, kemudian meminta kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Misteri kedua dari Gunung Arjuno adalah gamelan ngunduh mantu. Biasanya terdengar suara gamelan mendadak yang kerap didengar oleh para pendaki. Layaknya gamelan pernikahan dalam adat Jawa Timuran. Konon, ketika seorang mendengar suara gamelan ini, pertanda bahwasanya sedang ada hajatan makhluk-makhluk penunggu di sana. Dan hati-hati jika mendengar suara gamelan itu, maka tandanya itu adalah suatu undangan. Pernah nggak sih kalian ketika ke gunung itu mendengarkan gamelan? Nggak masuk akal kan? Ya itulah dia.
Oke, misteri ketiga dari Gunung Arjuna adalah Pasar Setan. Kurang lebih sama ya sama yang di Gunung Lawu, tapi mungkin punya karakteristik sendiri. Pasar Setan atau biasa disebut dengan Pasar Dieng ada di jalur menuju puncak Arjuna via Tretes. Tepatnya area ini cukup luas dan terdapat banyak makamnya. Jadi sebenarnya itu bukan makam sih, lebih kepada monumen. Ketika ada pendaki yang hilang dibuatkan monumen-monumen di situ. Tapi bentuknya itu seperti makam gitu guys. Saat siang hari area tersebut hanyalah tanah lapang, tapi di malam hari konon tempat ini menjadi ramai seperti pasar. Ya, misteri selanjutnya adalah alas lali jiwa. Tentu di kalangan pendaki mendengar alas lali jiwa ini sudah tidak asing lagi ya, dan tentunya sedikit memacu adrenalin ketika melewati alas ini. Misteri ini bukan hanya isapan jempol belaka, bahkan eksistensinya bisa dibuktikan hingga saat ini karena menjadi rintangan di kaki Gunung Arjuna itu sendiri. Mitos yang beredar di masyarakat membuktikan bahwa ada banyak orang yang tersasar, bahkan tersesat di hutan lali jiwa ini. Terlebih jika orang tersebut memiliki niat jahat, alas lali jiwa akan menjadi hukuman penting dan kutukan untuk orang yang memiliki niat jahat. Rata-rata menurut informasi, kebanyakan orang hilang yang ada di Arjuna ini ketika mereka melalui atau melewati alas lali jiwa tersebut. Nah, itulah tadi 5 gunung terangker di Indonesia versi Ruang Hampa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami atau memang ada gunung yang lebih angker di Indonesia? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idris Firmansyah, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Ruang Hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.